Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Belum dapat informasi, maksudnya belum dapat laporan apa hasilnya. Tapi harusnya jadian. AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Selatan diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Muara Enim. Pemanfaatan kecerdasan buatan yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali Warta Berita siang hari ini, pendengar, informasi pertama, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Muara Enim. Besaran kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim kini mulai menyentuh pejabat teras di tingkat provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi memeriksa Hengki Putrawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025-2026. Langkah penyidikan ini menjadi sorotan publik mengingat Hengki sebelumnya menjabat sebagai mantan pejabat Bupati Muara Enim, posisi yang dinilai strategis dalam struktur pengambilan keputusan saat periode anggaran tersebut berlangsung. Pemeriksaan ini tidak berdiri sendiri karena tim penyidik KPK juga menggandeng pemanggilan terhadap 9 orang lainnya untuk diminta keterangan dalam kapasitas yang sama sebagai saksi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merespon langkah hukum ini dengan sikap terbuka namun tetap berhati-hati. Meski mengaku belum mendapatkan laporan lengkap mengenai detail hasil pemeriksaan, ia memberikan dukungan agar proses ini menjadi terang benderang. Belum dapat informasi, maksudnya belum dapat laporan apa hasilnya. Tapi harusnya jadi saksi yang menjelaskan kebenaran apa yang ada dia ketahui. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebelumnya. Dari 10 orang yang sempat terjaring dalam operasi tersebut, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu nama yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka ialah Edison, Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Kini kesaksian dari Hengki Putrawan dan para saksi lainnya menjadi kunci penting bagi KPK untuk mengurai simpul gratifikasi di lingkungan Pemkab Muara Enim. Fokus penyidikan tetap pada transparansi pengadaan barang dan jasa guna memastikan keuangan negara tidak disalahgunakan oleh para pemegang kebijakan di daerah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwi Indasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo,
Pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI, dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir. AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep, create prompt-nya gitu, promptingnya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah, disinilah letak bagaimana kita monitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut, tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya. Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi terakhir di Warta Berita hari ini, pendengar, pedagang bendera musiman mulai ramai di Kota Palembang jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera musiman mulai ramai, salah satunya di Pasar 16 Ilir, Palembang. Salah seorang pedagang Nurbaya mengatakan penjualan atribut kemerdekaan merupakan usaha musiman yang rutin dijalaninya setiap tahun. Menurutnya memang saat ini belum memasuki bulan Agustus, namun ia yakin permintaan masyarakat akan atribut 17 Agustus selalu meningkat menjelang HUT RI seperti bendera, sehingga menjadi peluang usaha yang terus ia jalani. Pas Agustus sudah tanggal 10 udah mulai ramai. Dari tanggal 10-an ya? Iya. Kalau lagi ramai itu berapa Bu terjual? Macam-macam harga itulah, tapi yang terjual. Kalau ibu punya anak paling 10 kodi, ininya 10. Punya anak-anak lain, karena jualnya cabang. Ini tiap tahun di sini lah. Kira-kira berapa? Apa? Pembelinya misalnya lagi ramai tanggal 10 ke Pocok. Iyalah itulah tergantung rezeki. Kadang-kadang banyak, bimbek wong kadang-kadang dikit. Ditambahkan Nurbaya, saat ini ia hanya mampu menjual bendera 1 atau 2 bendera saja setiap hari. Namun ia yakin jumlah pembeli akan meningkat memasuki awal Agustus, terutama mulai 10 Agustus yang biasanya menjadi puncak permintaan. Berbagai atribut kemerdekaan tersedia di lapaknya, mulai dari bendera merah putih ukuran besar, bendera 5 meter, umbul-umbul, bendera untuk dekorasi, hingga bendera tancap. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp15.000 hingga Rp200.000. Seluruh atribut yang dijual didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Nurbaya membuka lapaknya setiap pukul 7 pagi hingga 4 sore untuk melayani masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan perayaan Hari Kemerdekaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Selatan diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Muara Enim. Pemanfaatan kecerdasan buatan yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.